الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, telah dijelaskan makna Al-Mujadilah, surat Al-Mujadilah dari ayat yang pertama, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Wanita itu siapa namanya? Khawlatu bintu Sa'labah datang mendebati Nabi SAW pengaduan tentang suaminya melakukan zihar kepada dirinya. Suaminya bernama Aus ibnu Samit, dan Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Ayat ini merupakan dalil bahwa zihar hukumnya haram. Zihar hukumnya haram karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Zihar itu adalah ucapan yang mungkar dan zur, dusta, menyamakan istri dengan ibu sendiri, ya, diharamkan seperti ibu. Mahunna ummahatihim, hakikat ummahat itu in ummahatuhum illa allati waladnahum. Nah, apa makna mudhaharah? Yani al-zihar. Kata As-Sa'di rahimahullah, al-mudhahara min az-zawjah, mudhaharah dari az-zawjah, zihar, ay yaqula ar-rajulu li zawjatihi, seseorang mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, anti alayya ka dhahri ummi, anti, kamu, yukhatib zawjatah, berbicara kepada istrinya mengatakan, anti, kamu, alayya, atasku, terhadapku, ka dhahri, bagaikan punggung, ummi, ibu. Ya. Ibu mahram, tidak halal bagi seorang lelaki menikah dengan ibunya ataupun mahram yang lainnya. Artinya dengan itu dia mengharamkan istrinya atas dirinya. Istrinya yang telah dia halalkan dengan pernikahan, dengan akad pernikahan, dia haramkan atas dirinya ketika menyamakan istrinya dengan ibunya, samakan dengan mahramnya. Yang haram atas diri seorang lelaki menikahi mahramnya. Anti alayya ka dhahri ummi, ini yang dimaksud dengan zihar. Mengharamkan istri atas dirinya dengan ucapan semacam ini, itu zihar. Kata Sa'di rahimahullah, au ghairiha min maharimi, anti alayya ka dhahri ummi, kamu atasku terhadapku bagaikan punggung ibuku, atau selain ibunya dari mahram-mahramnya yang mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti, ya, bagaikan punggung saudara perempuanku dan semisalnya dari mahram-mahramnya.
Nah. Atau dia mengatakan anti alayya haram. Kamu atasku haram. Intinya pengharaman atas dirinya sebagai suaminya, dia mengharamkan istrinya atas dirinya. Yang ucapan semisal ini. Wa kana al-mu'tadu 'indahum fi hadha lafdh wa kana al-mu'tadu 'indahum fi hadha lafdh al-dhahr. Walihada sammahu Allah dhiharan. Wa kana al-mu'tad, dan adalah yang biasa ya pada kebiasaan mereka pada perkara ini, jika hendak mengharamkan istrinya atas dirinya, biasanya mereka menggunakan lafaz dhahr. Menggunakan lafaz apa? Lafaz dhahr, punggung. Walihada sammahu Allahu dhiharan. Oleh karena itu Allah menamakan perkara itu, mengistilahkan perkara itu dengan dhihar. Karena kebiasaan mereka ketika melakukan mudhahara dhihar menggunakan lafaz dhahr. Anti alayya ka dhahri ummi. Dan semisalnya. Naam. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Orang-orang yang yudhahirun, yakni melakukan apa? Melakukan zihar di antara kalian dengan mengatakan ucapan semisal tadi, anti alayya ka dhahri ummi, kamu atasku terhadapku bagikan punggung ibuku. Atau menyebut selain ibunya dari mahram-mahramnya. Nah, atau anti alayya haram. As-Sa'di rahimahullah tadi mengatakan anti alayya haram, kamu atasku haram. Intinya secara makna mengharamkan istrinya atas dirinya. Ya, disebut dhihar. Alladzina dhahiruna minkum min nisa'ihim. Allah mengatakan apa? Ma hunna ummahatihim. Istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka. Kok disamakan dengan ibunya? In ummahatuhum illa allai waladnahum, karena ummahat ibu-ibu mereka itu adalah yang melahirkan mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa ucapan itu adalah ucapan yang tidak benar, bertentangan dengan waqi', bertentangan dengan fakta, dengan kenyataan, karena yang namanya ibu yang melahirkan, sementara ini istri. Kemudian Allah menegaskan hukumnya, wa innahum liyaquluna munkaran minal qawli wa zura. Nah, bahwa zihar adalah ucapan mungkar dan ucapan zur. Zur artinya kadzib, dusta. Ya dusta. Nah, istri kok disamakan dengan ibu? Ya, ini dusta. Kemudian Allah SWT menutup, wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah SWT sungguh maha pemaaf dan maha pengampun. Nah, artinya barang siapa melakukan zihar, kemudian dia rujuk, dia taubat, ya, dari ucapan mungkar dan zur tersebut, Allah Subhanahu wa taala maha pemaaf dan maha pengampun. Baik. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ketiga, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Para lelaki yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka. Summa ya'uduna lima qalu. Summa kemudian ya'udun, mereka kembali lima qalu, kepada apa yang mereka telah ucapkan,
kemudian mereka kembali kepada apa yang telah mereka ucapkan. Apa maknanya? Tsumma ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan. Apa maknanya? Diperselisihkan oleh ahlul ilm. Ada beberapa tafsir dalam menafsirkan makna ayat ini, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan. Jika ingin melihat tafsir tsumma ya'uduna lima qalu secara lengkap, lihat tafsir Ibnu Katsir di antaranya dan tafsir yang lainnya yang menukil khilaf seperti tafsir Ibn al-Jauzi, Zadul Masir. Nah, atau tafsir Jarir Tabari. Dinukil di sana pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Malik, pendapat Ahmad dan yang lainnya, banyak pendapat dalam masalah ini. Nah, As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dua pendapat. Beliau mengisyaratkan khilaf, perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini, kemudian menyebutkan dua pendapat. Dan dua pendapat yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah, kedua pendapat itu qaulnya Imam Ahmad. Kita lihat As-Sa'di mengatakan apa? Ikhtilafal ulama fi makna al-'aud. Ulama berbeda pendapat mengenai makna al-'aud, kembali. Tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan. Faqil, ada yang berpendapat maknahu al-'azmu ala jima'in maknahu al-'azmu ala jima'i man dhahara minha. Makna kembali di sini adalah al-'azm, bertekad untuk menggauli istri yang dia telah mengharamkannya atas dirinya. Istrinya yang telah dia zihar, ya, diharamkan atas dirinya, dia bertekad untuk menggaulinya kembali. Pendapat yang kedua, waqila maknahu haqiqat al-wata'. Ada pendapat mengatakan maknanya adalah hakikat al-wata', yaitu hakikat jima'. Nah, jadi dia kembali menggaulinya. Tayyib. Ini qaul al-Imam Ahmad. Ibnu Katsir mengatakan, beliau menyebutkan kalam pendapat Asy-Syafi'i, menyebutkan pendapat yang pertama, kemudian pendapat Asy-Syafi'i, kemudian pendapat Ahmad, pendapat Abu Hanifah dan seterusnya. Pendapat Ahmad, kata Ibnu Katsir, wa qala Ahmad bin Hanbal, wa huwa ay ya'uda ila al-jima' aw ya'zima 'alayhi. Makna ya'udun wa tsumma ya'uduna lima qalu, yaitu dia kembali melakukan jima' dengan istrinya atau dia bertekad untuk melakukannya. Fala tahillu lahu hatta yukaffiru bihadhil kaffarah, maka tidak halal baginya melakukan itu jima' sampai dia membayar kaffarah. Nah, kita cukupkan dengan pendapat ini saja, ya. Tsumma ya'uduna lima qalu. Sepertinya dua pendapat ini yang terkuat. Nah, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan. Apa yang mereka telah ucapkan? Mereka telah mengucapkan, yani orang-orang yang melakukan zihar, mereka mengucapkan pengharaman istri mereka atas diri mereka yang tadinya halal, diharamkan atas diri mereka. Allah mengatakan alladzina yuzahiruna min nisaihim, orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri mereka. Mereka mengharamkan istri mereka untuk digauli. Tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan. Kembali, yakni sudah mengharamkan tetapi saya itu kembali, yakni kembali menggauli atau kembali bertekad untuk melakukan itu.
Nah, pendapat Imam Ahmad tadi. Yang jelas kata Sa'di rahimahullah, wa ala kulli minal qawlain, berdasarkan masing-masing dari dua pendapat itu, fa idza wujida al-'aud, apabila ditemukan al-'aud, yakni kembali, shara kaffarat hadha at-tahrim, maka harus bayar kaffarah. Harus bayar kaffarah. Jadi pengharaman tadi, zihar tadi punya konsekuensi. Nah, konsekuensinya benar-benar haram istrinya atas dirinya. Yan'aqid qauluhu, sah ucapannya mengharamkan istrinya atas dirinya, meskipun itu adalah munkar minal qawli wa zura. Haram, lakin yang akid. Nah, sudah disampaikan kemarin, ini salah satu perkara dalam syariat yang hukumnya haram tapi sah. Nah, hukumnya haram tetapi sah. Nah, jadi jangan difahami bahwa itu kan munkar minal qawli wa zura, ucapan munkar dan zur berarti tidak sah. Nah, ini sah dan punya konsekuensi. Artinya dia tidak bisa menghalalkan istrinya, tidak bisa mendatangi istrinya sebelum keluar dari ziharnya dengan membayar kafarah. Nah, oleh karena itu sebagian ulama merajihkan dalam permasalahan kesalahan seorang ayah, orang tua jika melakukan pemberian yu'til ata li abna'i ala wajhin yukhaliful adl, dia memberi pemberian kepada anak-anaknya dengan bentuk yang tidak adil. Ada yang diberi, ada yang tidak, ya, ada yang diberi lebih banyak, ada yang kurang. Ilmu tidak adil. Nah, caranya salah, dia sudah melanggar. Itu haram atas seorang ayah, atas orang tua lakukan pemberian yang tidak adil. Bukan nafkah, adapun nafkah sesuai kebutuhan. Nah, ini pemberian hibah atau tidak adil dia, maka dia melakukan perkara haram, dia berdosa. Sebagian ulama mengatakan karena itu haram maka tidak sah pemberian itu, jadi batal. Nah, jadi apa yang ada di tangan anak-anak itu, hibah-hibah itu bukan milik anak-anak itu karena tidak sah. Nah, sebagian ulama mengatakan sah. Haram, dia telah yartakibu isman, dia telah melakukan dosa, lakin yasih, sah. Nah, maka pemberian itu, hibah-hibah yang ada di tangan anak-anak itu milik mereka karena sah. Namun dia berdosa. Di antara dalil bukti bahwa dalam syariat Islam ada sesuatu yang hukumnya haram tapi sah, contohnya zihar. Ucapan itu munkar minal qawli wa zur, munkar minal qawli wa zur, haram, tapi dianggap sah dalam syariat sama dengan itu. Pemberian itu haram tapi sah. Terus bagaimana caranya? Caranya jika ingin melepaskan sang ayah dari dosa, ya, anak-anak itu kembalikan. Nah, kembalikan, baik, supaya lepas dari dosa ayahnya, atau na'am, yang dizalimi menghalalkan haknya dan memaafkan ayahnya, menghalalkan kesalahan ayahnya tersebut, memaafkan kesalahan ayahnya sehingga lepas dari dosa. Nah, contoh lain, nadar ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Nah, yang sering kita dengar, yang kita rajihkan adalah makruh. Tapi ada yang mengatakan dekat pada perkara yang haram. Nah, akad bernazar makruh,
bukan sesuatu yang mustahab, makruh. Jika ditinggalkan, ya, bernazar justru dapat pahala. Nah, bahkan yang mengatakan haram. Tetapi sah jika seorang membuat akad nadar, mewajibkan atas dirinya sesuatu karena Allah, akad nadarnya itu sah, meskipun itu perkara makruh atau pendapat yang mengatakan haram. Ini harus difahami. Jadi boleh jadi dalam syariat ada sesuatu yang itu makruh atau itu haram, tapi sah, konsekuensinya berlaku. Sama dengan ini, zihar, konsekuensinya berlaku. Akhirnya seorang yang melakukan zihar, dia berdosa, mengucapkan munkar minal qawli wa zura, lakinnahu yan'aki, tapi sah, konsekuensinya berlaku atas dirinya, benar-benar haram istrinya atas dirinya, tidak bisa dia menggaulinya, mendatanginya sampai dia bayar kafarah dulu. Jika dia memang ingin kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan, thumma ya'uduna lima qalu walladzina zahiruna min nisa'ihim, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mau kembali kepada apa yang telah diucapkan, ya ini ingin menghalalkannya, harus bayar kafarah dulu. Ya, harus bayar kafarah. Nah, telah kita dengar pula tadi dari Imam Ahmad, tidak halal baginya sampai dia bayar kafarah. Dan ini makna ayat. Nah, summa ya'uduna lima qalu, apa kata Allah setelahnya? Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Ini kafarahnya. Walladzina zahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Orang yang melakukan zihar kepada istri mereka, kemudian mereka ingin kembali kepada apa yang mereka ucapkan, yang ingin menghalalkannya, ingin mendatanginya, maka hal itu tidak boleh sampai dia bayar kafarah. Apa kafarahnya? Tahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Fatahrir raqabah, memerdekakan. Tahrir, memerdekakan. Raqabah, seorang budak utuh, satu orang, baik budak laki-laki maupun budak wanita, yang penting syaratnya beriman. Min qabli, sebelum ayatamassa, sebelum keduanya bersentuhan, berhubungan. Sebelum keduanya bersentuhan, berhubungan. Sebelum jima. Harus bayar kafarah dulu. Nah, ini. Nah, raqabah di sini, ya, raqabah di sini disebutkan secara mutlak, ghairu muqayyadah. Raqabah ghairu muqayyadah, yakni tidak dibatasi oleh Allah, raqabah mukminah. Allah menyebutkannya mutlak, fatahriru raqabah. Sedangkan di ayat yang lain, fi kafaratil qatl, terkait dengan kafarah pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala membatasi raqabah yang kafarahnya itu bayar memerdekakan budak, dibatasi dengan raqabah mukminah. Raqabah mukminah, budak yang beriman. Maka Al-Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya membawa ayat ini yang mutlak di sini kepada ayat yang muqayyadah dengan iman. Nah, ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan terkuatkan dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, riwayat Malik, Ahmad dan Muslim dalam sahihnya. Riwayat Malik dalam Muwatta, Ahmad dalam Musnadnya, Muslim dalam sahihnya. Apa hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami? Kalian pernah dengar hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami? Dia punya budak wanita, menggembalakan kambingnya, lalai, dimakan satu ekor, dimakan serigala. Muawiyah bin Hakam As-Sulami marah kepada jariyahnya ini, budak wanitanya jariyah, karena lalai dalam bekerja. Ya, dimakan serigala kambingnya. Akhirnya kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, lakinni sokaktuha. Ya, karena aku marah, maka aku tempeleng dia. Fanadim. Kemudian aku menyesal. Fa'aradtu
itqaha, kemudian aku ingin memerdekakannya sebagai tebusan. Mu'adh bin Hakam As-Sulami sahabat radhiyallahu anhu, ya, ingin mengikuti kesalahannya dengan kebaikan. Atbi'is sayyi'atan hasanah tamhuha, ikuti kesalahan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Dia ingin merdekakan, karena dia sudah tempeleng, merasa bersalah. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW, menceritakan peristiwa itu dan keinginannya untuk memerdekakannya. Diuji oleh Nabi, wanita tersebut diuji oleh Nabi, jariah tersebut. Naam, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia menjawab Allah. Aina Allah? Nah, ditanya aina Allah? Di mana? Dia menjawab sama di atas langit. Di atas langit, bukan di langit. Tetapi di atas langit. Langit 7 lapis itu makhluk. Ya, di atasnya surga. Surga bertingkat-tingkat, Jannatul Firdaus diatapi oleh arsy. Arsy adalah ya makhluk yang paling atas. Nah, paling atas dari alam semesta ini, Allah di atas arsy. Jadi Allah di atas langit. Yang bilang Allah di langit ya. Bukan di langit, di atas langit. Di langit nanti difahami di dalam langit. Allah terpisah dari makhluk, yaitu di atas seluruh makhluk, di atas arsy. Arsy, surga, langit semua di bawahnya. Naam. Aina Allah, di mana Allah? Wanita itu menjawab, fis sama, ay fil ulu, di ketinggian, yakni alas sama, di atas langit. Man ana? Kata Nabi, siapa saya? Kata jariah itu, anta Rasulullah, kamu adalah Rasul Allah. Mendengar jawaban tersebut, Nabi mengatakan kepada Mu'adh bin Hakam As-Sulami, a'tikha, merdekakan dia, fa innaha mu'minah, karena sesungguhnya dia mukminah. Nabi mengizinkan Mu'adh bin Hakam As-Sulami untuk memerdekakan jariah itu karena dia beriman. Ini merupakan dalil bahwa dipersyaratkan untuk kafarah raqabah budak yang akan dimerdekakan, baik kafaratul qatl dengan dalil ayat, kafarah ini, jihad dan yang lainnya, ya, semuanya dipersyaratkan budak itu harus beriman. Karena Nabi SAW menjelaskan illat faktor bolehnya dimerdekakan jariah Muawiyah itu, fa innaha, karena sesungguhnya, karena ini ta'lil, penjelasan, bolehnya dia dimerdekakan karena dia beriman. Berarti jika dia budak itu tidak beriman, tidak bisa dimerdekakan. Nah, biarkan dia tetap budak, ya, dan jangan dimerdekakan. Adapun jika sudah beriman, maka inilah yang dianjurkan untuk dimerdekakan. Nah, difahami? Jadi meskipun pada ayat ini fatahrir raqabah tidak ditakyid, dibatasi dengan mukminah seperti pada ayat tentang al-qatl, pembunuhan, namun ya, hukumnya sama. Dan sudah kita dengar tadi penjelasan dalilnya. Min qabli ayatamassa. Dzalikum tu'aduna bihi. Dzalikum, hukum itu, dzalikum, dza isyarat kepada hukum tersebut. Kafarah sebelum berhubungan. Kemudian di sini khitabnya kum, al-kaf, kemudian mim. Al-mim menunjukkan jamaah, kalian para lelaki, ya, karena tertuju kepada kaum lelaki yang melakukan zihar. Dzalikum, hukum itu, wahai kalian, tu'adzuna bihi, kalian tu'adzuna bihi, kalian diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wejangan, ya, dengannya. Nah, dan ini mengandung tarhib. Karena namanya mau'izah, tu'adun, yani mau'izah. Yang namanya mau'izah, yang namanya wejangan, nasihat itu targhib dan tarhib. Targhib artinya menggembirakan dengan pahala. Tarhib, ya, menakuti, ya, membuat takut dengan ancaman azab. Nah, dzalikum tu'aduna bihi. Penyebutan hukum itu, dzalikum, penyebutan hukum tersebut adalah mau'izah.
nasihat bagi kalian mengandung apa? Tarhib. Membuat mereka takut, kalian takut untuk melakukan zihar. Karena kalau melakukan zihar, ada konsekuensinya. Nah, hukumnya haram dan tidak bisa keluar begitu saja, melainkan harus ditebus dengan kafarah. Dzalikum tu'aduna bi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu dan Allah bima ta'maluna terhadap apa-apa yang kalian ta'malun, kerjakan, khabir. Khabir sama dengan alim, maha tahu. Jika Allah mengatakan, memberitakan bahwa dirinya maha tahu, artinya jika kalian melakukan zihar yang itu merupakan munkarun minal qawli wa zura, Allah maha tahu perbuatan haram tersebut kalian lakukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Allah akan menghukum. Nah, hati-hati jika berbicara, jangan berbicara yang mungkar, berbicara yang dusta, karena Allah maha tahu, Allah maha mendengar, Allah akan menghukum setiap pelaku amalan. Namun, ma'adalik, di ayat sebelumnya sudah dikabarkan oleh Allah, wallahu wa inna Allah la'afun ghafur, wa inna Allah la'afun ghafur, Allah maha pemaaf lagi maha pengampun bagi yang bertaubat. Nah, jadi jangan melanggar lagi. Sudah melakukan zihar, kemudian begitu saja mendatangi istrinya tanpa bayar kafarah. Melanggar 2 kali jadinya. Konsekuensinya harus dijalani. Nah, rujuk, taubat dari ucapan itu, bagus. Nah, ditarik kembali tahrim tersebut, zihar tersebut, bagus. Namun konsekuensinya apa? Ingat, hukumnya tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli yatamassa. Jangan coba-coba dekat-dekat sebelum bayar kafarah. Nah, kafarah di sini ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama yang disebutkan sekarang pada ayat ini yang kita pelajari, tahriru raqabah. Memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak bisa, ada pilihan kedua, pilihan ketiga pada ayat berikutnya kita akan pelajari nanti. Barakallahu fikum. Tafadhalu subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.